Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 42. Persiapan resepsi pernikahan. Sedangkan Mama Helda tak henti-hentinya tersenyum dan mulai berkaca-kaca sambil menatap anak dan menantunya bergantian. Bahagialah kalian selalu. Ternyata Mama tidak salah memilih istri untukmu nak. Semenjak kau mengenal Windini kau sudah banyak berubah. Batin Mama Helda. Ma, ada apa? Kenapa Mama menangis? Apa ada yang sakit atau Mama tidak setuju dengan rencana kami? Tanya Windini beruntun. Sontak membuyarkan lamunan dari Mama Helda. Tidak nak, Mama sangat setuju dengan rencana kalian. Ini air mata bahagia. Mama sangat bersyukur mempunyai menantu sepertimu. Semenjak menikah denganmu Heri banyak berubah. Ujar Mama Helda. Mama sungguh berlebihan, aku tidak melakukan apapun. Sahut Windini. Tidak nak, kau seperti malaikat yang telah masuk dalam kehidupan kami, terutama dalam kehidupan Heri. Dulu Heri mempunyai sifat arogan, angkuh, dan tidak peduli dengan orang lain. Karena Heri semenjak remaja harus dituntut menjadi seorang pimpinan perusahaan. Karena waktu itu Papa Soza mengalami kecelakaan dan mengalami koma hampir 1 tahun lamanya. Dan Mama membawa Papa ke luar negeri untuk mendapatkan pengobatan terbaik di sana. Semenjak saat itu Heri remaja harus belajar dan mengurus perusahaan yang sedang goyah karena tidak adanya kepemimpinan. Waktunya hanya untuk belajar dan bekerja sehingga membuat Heri remaja menjadi pribadi yang tidak peduli dengan sekitar. Dingin dan angkuh. Ucap Mama Helda bercerita tentang masa lalu Heri. Ternyata hidupmu tidak semudah itu ya suamiku. Batin Windini sambil menatap Heri yang sedang berbincang dengan Papa Soza. Tapi semenjak mengenalmu Heri sudah berubah. Ia lebih banyak tersenyum, wajahnya terlihat selalu gembira. Terima kasih sayang. Ucap Mama Helda lagi dengan menatap wajah Windini sendu. Ma, jangan berterima kasih denganku, aku tidak melakukan apapun. Aku juga tidak sebaik yang Mama pikirkan loh hehehe. Ucap Windini berusaha memecahkan suasana yang mengharukan. Ini yang Mama suka darimu nak, kau selalu menjadi dirimu apa adanya. Windini gadis yang tangguh, yang selalu tersenyum dalam menghadapi semua masalah. Puji Mama Helda. Wah, Mama sudah sangat berlebihan sekali. Ucap Windini. Dan keduanya tertawa bersama. Mama Helda mengajak Windini menuju kamarnya, sedangkan Heri masih asyik berbincang dengan Papa Soza mengenai perusahaan dan persiapan resepsi pernikahan Heri yang sudah 804 sudah hampir selesai. Apa ini Ma? Tanya Windini saat Mama Helda menyerahkan kotak brodro berukuran sedang ke tangan Windini. Bukalah. Pinta Mama Helda, dan Windini membuka kotak tersebut. Itu perhiasan yang diberikan oleh nenek Heri pada Mama sayang, dan perhiasan itu akan Mama berikan untukmu. Ucap Mama Helda. Tidak Ma, aku tidak pantas menerimanya. Tolak Windini. Terimalah sayang.
Kau sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Papa Soza. Kalau kamu menolaknya, Mama akan merasa sedih dan kamu tidak menghargai Mama. Pakailah perhiasan ini di saat pesta resepsimu nanti, ucap Mama Helda. Tapi Ma, tidak ada kata tapi-tapian. Jaga dan simpan perhiasan ini untukmu, ucap Mama Helda. Baiklah Ma, ucap Windini lemah sambil menatap satu set berlian yang begitu indah dan berkilau. Sekarang aku baru tahu sifat suamiku yang suka memaksa. Ternyata sifatnya sama persis dengan Mama Helda rupanya, hehehe, batin Windini. Setelah bercengkrama bersama Mama Helda dan Papa Soza, Harry dan Windini pamit untuk pergi mengunjungi kediaman keluarganya Windini, untuk memberi kabar pada Papa Joseph akan rencana resepsi yang akan dilakukan oleh Harry dan Windini nanti. Yang sebelumnya mereka berjalan terlebih dahulu menikmati kebersamaan mereka berdua, yang semakin hari semakin harmonis dan tidak ingin terpisahkan. Sayang, tadi aku diberi sesuatu oleh Mama, ucap Windini saat berada di dalam mobil Harry. Diberi apa sayang dengan Mama? Tanya Harry masih fokus mengemudi. Perhiasan, satu set pula lagi, ucap Windini memperlihatkan satu kotak perhiasan berukuran sedang. Terus apa ada yang salah? Atau kamu gak suka dengan modelnya? Kalau tidak suka aku akan belikan yang jauh lebih bagus dan mahal dari itu, ucap Harry lagi. Bukan begitu sayang, malah aku merasa tidak enak hati dengan Mama. Ini terlalu berlebihan sayang, apalagi perhiasan ini dulu pernah nenek yang berikan untuk Mama, ucap Windini merasa masih sungkan untuk menerimanya. Terima saja sayang, Mama ingin kamu yang menyimpan perhiasan dari mendiang nenek. Bahkan jika Forsite sudah menikah pun pasti istrinya akan dapat perhiasan seperti ini juga, ujar Harry. Tidak ada kata berlebihan sayang, kau menantu dari keluarga Papa Soza, jadi kau juga berhak atas segala yang aku punya, ucap Harry lagi sambil mengelus sebelah pipi Windini, karena tangan satunya masih memegang kemudi. Saat berada di lampu merah, Windini tidak sengaja melihat sosok yang ia kenal sedang bermesraan di dalam mobil. Sayang, bukannya itu Vanessa? Tanya Windini pada Harry, yang tidak mengalihkan pandangannya memastikan sosok yang ia kenal. Harry menoleh sekilas ke arah tatapan Windini, dan kembali melihat depan karena lampu lalu lintas sudah berubah warna. Tadi aku tidak salah lihat kan? Tanya Windini lagi karena Harry tidak merespon perkataannya. Sepertinya, ucap Harry cuek. Apakah kamu kesal suamiku? Melihat Vanessa bermesraan dengan pria lain? Tanya Windini sambil menaikkan sebelah alisnya. Sebenarnya Windini merasa cemburu dengan sikap Harry yang seakan kesal melihat Vanessa bermesraan dengan pria lain. Tidak, ucap Harry singkat. Tapi kenapa wajahmu seperti itu, seperti kesal gitu? Ucap Windini sambil mengerucutkan bibirnya. Untuk apa aku kesal? Ucap Harry santai. Benarkah? Tanya Windini sambil membalikan badannya menghadap Harry yang masih fokus pada jalan di depannya.
Harry menghela nafas berat. Iya istriku, untuk apa aku kesal? Aku tidak peduli dengan wanita itu. Tapi kenapa? Setidaknya Vanessa kan pernah hadir dalam hidupmu. Tanya Windini masih begitu penasaran dengan perasaan Harry pada Vanessa. Tidak kenapa-kenapa, dia hanya masa laluku, jadi untuk apa harus diingat lagi? Bahkan aku pernah melihat dia lebih dari tadi yang ia sedang lakukan, dan aku bahkan sudah memiliki wanita yang sempurna di sampingku. Ucap Harry. Apakah ini alasan Harry mengakhiri hubungannya dengan Vanessa, karena Vanessa memiliki pria lain? Batin Windini. Hei sayang, kenapa kamu melamun, Hem? Ucap Harry mengelus pipi Windini, dan sontak membuyarkan lamunan Windini. Ah, aku tidak melamun kok. Ucap Windini. Jangan banyak melamun sayang, dan jangan berpikir yang macam-macam, hanya kau wanita yang ada di hatiku. Ucap Harry mengecup sebelah punggung tangan Windini. Sudah sayang, fokus dengan jalan, kamu sedang mengemudi. Ucap Windini. 35 menit Windini dan Harry sudah sampai di kediaman Papa Joseph, hari pun sudah menjelang sore. Kak Julvin. Teriak Windini mendekap Julvin saat Julvin baru turun dari mobil sepulang dari kantor. Kamu dek? Tanya Julvin membalas dekapan Windini. Bagi Julvin Windini tetaplah adik kecilnya. Sayang. Ucap Harry menegur Windini yang tengah asyik berdekapan dengan Julvin. Hehehe, lupa. Ucap Windini cengengesan sambil menggaruk tengkuk lehernya yang tak gatel. Ia masih sering lupa jika bertemu dengan kakaknya Julvin, masih suka bermanja-manja dengannya, dan Harry tidak menyukai itu. Menurut Harry Windini hanya boleh bermanja-manja dengannya saja dan selalu mengandalkannya. Julvin hanya berdecak sambil menggelengkan kepalanya melihat sikap posesif Harry pada Windini. Ayo masuk. Ajak Julvin, melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah yang diikuti Windini dan Harry. Kak, apa papa sudah pulang? Tanya Windini. Sepertinya sudah dek, tadi di kantor pun kakak sudah tidak melihat papa. Sahut Julvin. Ya udah kalau gitu, aku cari papa dulu kak, mungkin ada di kamar. Ucap Windini. Windini melangkahkan kakinya menuju kamar Papa Joseph. Baru ingin mengetuk pintu kamar Papa Joseph, ada suara yang mengejutkan Windini. Lanjut ke bab 43.